Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, penguji UKIN PPG Daljab tahun 2022. Perkenalkan, saya Ervina Alen, mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022, kategori 2 Universitas Negeri Palangkaraya, NIM 226100219355. Saya mengajar di SDN Negeri 6 Mandorejo, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah. Hari ini, Rabu 14 Desember tahun 2022, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran UKIN di kelas 5 dengan tema 5, subtema 2, pembelajaran 1. Mohon saran dan masukan dari Bapak Ibu semua untuk perbaikan pembelajaran berikutnya agar dapat memberikan yang terbaik kepada peserta didik. Demikian, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi anak-anak. Pagi, luar biasa, semangat. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Apakah ada yang tidak hadir hari ini? Ada. Siapa? Aldi dan Zulfikri. Aldi, Gitra dan Zulfikri. Nah, 3 orang ya. Kita doakan semoga mereka besok bisa hadir Kembali. Nah, sebelum kita memulai pelajaran kita ya, sebaiknya kita berdoa dulu ya, yang dipimpin oleh silakan Adit. Semuanya sudah siap berdoa? Sudah. Berdoa dimulai. Ya, terima kasih Adit. Silakan semua. Nah, nih untuk menanamkan rasa nasionalisme kita ya, Ibu ajak anak-anak semua untuk berdiri ya. Silakan berdiri. Kita menyanyi lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Ya, boleh duduk kembali. Untuk materi yang sebelumnya. Nah, ada yang masih ingat gak? Ya, apa sih? Daur hidup hewan. Apa itu daur hidup hewan sih?
Iya, benar ya. Nah, ini untuk meningkatkan minat baca kita ya, pengetahuan baca kita. Nah, kita akan mendengarkan Lia untuk membacakan sebuah cerita. Silakan Lia maju ke depan. Nah, yang lain perhatikan ya, nanti Ibu tanya apakah memperhatikan atau tidak. Bebek buruk rupa. Dikisahkan seorang petani memiliki seekor bebek. Bebek ini melahirkan 10 telur dan semuanya menetas. Namun, dari 10 bebek, ada satu yang wajahnya berbeda dari sang induk. Bentuknya lebih besar dan warnanya abu-abu. Setiap hari, bebek abu-abu ini harus hidup menderita karena diolok-olok bebek-bebek lain. Karena sedih, bebek ini pun meninggalkan peternakan dan lari ke sungai dan bertemu dengan angsa putih sangat cantik. Bebek ini berusaha tidak menghiraukan angsa itu karena terlalu sedih diejek bebek lain. Saat berlari menyeberangi sungai, dia tanpa sengaja melihat bayangannya sendiri di air sungai. Betapa terkejutnya bebek ini, ternyata wajahnya kini berubah menjadi angsa yang cantik. Dia baru menyadari kalau selama ini dirinya bukanlah bibit jelek, tapi angsa yang cantik. Dari cerita ini, si kecil dapat belajar percaya diri. Penampilan bukanlah segalanya, yang penting kita saling menghargai perbedaan. Iya. Terima kasih ya buat Lia. Silakan duduk. Nah, Ibu mau tanya, apakah anak-anak tadi mendengarkan Lia bercerita? Apa judul ceritanya? Bebek yang buruk rupa. Kemudian tadi dia katanya diejek ya, diejek. Nah, ternyata dia itu bukan seekor bebek, ternyata angsa yang cantik. Jadi pesan moral yang harus kita ambil dari cerita tersebut tadi apa? Harus percaya diri. Oke, berarti anak-anak semua sudah memperhatikan dengan benar ya. Nah, untuk tujuan pembelajaran kita ya, yang pertama, dengan mencermati video pembelajaran tentang rantai makanan, peserta didik dapat menganalisis hubungan antara komponen dalam rantai makanan di lingkungan sekitar dengan tepat. Kemudian, tujuan pembelajaran yang kedua, nanti anak-anak mencermati video ya dan teks bacaan. Nanti anak-anak dapat membuat gambar rantai makanan di lingkungan disertai dengan keterangan dengan tepat. Kemudian nanti tujuan yang ketiga itu dengan mencermati teks narasi non-fiksi yang disajikan, anak-anak mampu menemukan ide pokok dalam bacaan dengan tepat. Nah, untuk tujuan pembelajaran yang terakhir, dengan mencermati konsep-konsep teks non-fiksi pada bacaan, nanti anak-anak dapat membuat teks non-fiksi dengan bahasa sendiri dengan tepat. Nah, sekarang anak-anak berdiri. Ibu mengajak tepuk semangat. Masih semangat? Harus semangat. Kita baru mulai ya. Baru mulai pelajaran, jadi harus semangat. Tepuk semangat. I am the best. You are the best. We are the best. Yes, yes. Ya, silakan duduk. Nah, materi kita pada hari ini ya. Materi kita pada hari ini yaitu tema 5. Tentang apa tema 5? Ekosistem. Boleh dibuka bukunya ya. Buka bukunya. Tema 5 ekosistem, subtema 2. Pembelajaran 1. Ya, ketemu? Halaman berapa? 54. Sudah? Yang lain sudah dapat? Sudah dibuka semua ya? Baik, tadi sudah Ibu katakan ya, tema 5 itu tentang ekosistem. Kemudian subtema 2 itu adalah hubungan antar makhluk hidup dengan ekosistem, dan pembelajaran 1 halaman 54. Nah nih, ini gambar apa ya? Sawah. Gambar sawah.
ada yang pernah ke sawah? Pernah ke sawah? Pernah ke sawah ya. Kemudian nih, kalau dilihat ini sawah. Di sawah ini ada apa aja? Ada yang tahu? Apalagi? Apalagi selain padi di sawah? Ada ular, terus apa lagi? Tikus. Nah nih, nah coba perhatikan di depan. Di depan itu ada gambar tikus, ular dan elang. Makanannya tikus itu apa? Padi. Yang kita tahu itu tikus makannya padi ya. Nah kemudian elang makan apa? Elang makan apa? Makan ular ya. Nah, ada yang tahu nggak ini tuh? Ibu tadi kan tanya, ular makan tikus, kemudian tikus makan padi. Itu disebut dengan apa? Rantai makanan. Karena rantai makanan itu apa? Proses. Nah, makan dan dimakan dengan urutan tertentu ya. Kita perhatikan video di depannya. Diperhatikan, disaksikan. Kalau ada yang penting boleh dicatat, buka bukunya ya, buku tab. Rantai makanan. Rantai makanan adalah sebuah peristiwa makan dan dimakan antara sama makhluk hidup dengan urutan-urutan tertentu. Dalam suatu rantai makanan terdapat makhluk hidup yang mempunyai peran sebagai produsen, konsumen, dan sebagai dekomposer atau pengurai. Mari kita simak gambar berikut ini. Contoh rantai makanan pada gambar berikut ini terdiri dari rumput, belalang, katak, ular, elang, dan juga pengurai. Rumput disebut sebagai produsen. Kemudian rumput akan dimakan oleh belalang yang disebut sebagai konsumen primer atau konsumen tingkat pertama. Selanjutnya belalang akan dimakan oleh katak. Katak disebut sebagai konsumen tingkat 2 atau konsumen sekunder. Kemudian katak akan dimakan oleh ular. Ular sebagai konsumen ketiga. Selanjutnya ular akan dimakan oleh burung elang. Burung elang sebagai konsumen keempat. Dan pada akhirnya elang akan mati dan diuraikan oleh dekomposer, dalam hal ini adalah jamur atau fungi. Kemudian sisa dari elang yang telah diuraikan oleh jamur akan diserap oleh rumput. Sudah melihat tadi ya videonya, sudah jelas, cukup jelas menceritakan tentang rantai makanan katanya ya. Nah nih, ibu punya berapa ini cerita ya, cerita non fiksi tentang rantai makanan. Ini coba ada berapa paragraf ini? Coba diperhatikan, ini ada lanjutannya ya. Berapa paragraf? Ya, ada 4 paragraf. Jadi di setiap paragraf ini memiliki kalimat utama dan juga ide pokok. Nah, biar lebih jelas lagi, ibu putar video ya. Ini video tentang penjelasan kalimat utama dan juga ide pokok. Diperhatikan ya. Perhatikan video ini. Ibu akan tayangkan. Jika ada yang penting, silakan dicatat. Kita kembali belajar pada tema 5, subtema 2, muatan pelajaran bahasa Indonesia. Mengembangkan ide pokok menjadi kalimat utama. Setiap teks memiliki gagasan dasar dalam pembuatannya.
gagasan dasar yang terkandung dalam teks disebut ide pokok. Ide pokok biasanya terdapat pada setiap paragraf. Ide pokok berisi gagasan dasar mengenai suatu hal atau kejadian yang ingin disampaikan membuat teks. Ide pokok tersebut dijadikan dasar dalam pembuatan teks. Untuk membuat sebuah teks, penulis biasanya menentukan dahulu topik dan ide pokok. Setelah ditentukan, ide pokok tersebut dikembangkan menjadi kalimat utama. Kalimat utama harus berisi informasi utama atau ide pokok yang menjelaskan dasar permasalahan di dalam teks. Untuk mengembangkan ide pokok menjadi kalimat utama, lakukanlah hal-hal berikut ini. Pertama, membaca teks dengan saksama. Kemudian, menentukan ide pokok dari teks. Selanjutnya, membuat kalimat baru yang berisi ide pokok tersebut menggunakan bahasa sendiri. Selanjutnya, menggunakan pilihan kata dan ejaan yang tepat saat mengembangkan ide pokok menjadi kalimat-kalimat utama. Tadi sudah dijelaskan dengan sangat jelas. Sudah paham sampai situ? Paham ya, apa itu kalimat utama, ide pokok, terus mengembangkan ide pokok itu sendiri seperti apa? Sudah tahu ya? Baik. Nah, Ibu mau bagi kita ke dalam kelompok. Nah, kelompoknya tadi sudah kita tentukan ya. Siapa aja yang kelompok 1, 2, 3, 4. Sekarang silakan ke kelompoknya masing-masing. Ya, udah di kelompoknya masing-masing ya. Kelompok 1, 2, 3, dan 4. Ibu akan bagi LKPD-nya. Jadi anak-anak semua buka ini, nanti kemudian susun yang mana yang konsumen, produsen yang mana ya, kemudian pengurai yang mana, susun. Nanti kita presentasikan di depan. Presentasikan dengan bagus. Kemudian ini Ibu minta tolong kerjakannya dengan bagus juga, dengan baik ya. Jadi kerjasama dengan kelompoknya, jangan sampai ada yang tidak ada yang kerja, jangan ada yang cuma ganggu aja ya. Jadi harus
presentasikan ke temannya ya. Nanti ada yang menanggapi. Ini. Nanti yang menanggapi kelompoknya 3 ya, yang menanggapi kelompok 2 ya. Nih. Sini teman-teman. Ya. Selamat pagi semua. Kami dari kelompok 2 ingin presentasi hasil kerja kelompok kami yang akan dibacakan oleh penyuluh. Berdasarkan bacaan di atas, tentukan pokok pikiran yang terdapat di setiap paragraf menurut kelompok kami. Paragraf 1. Rantai makanan adalah perjalanan makan dan dimakan dengan urutan tertentu. Paragraf 2. Produsen yang ada di laut adalah fitoplankton. Paragraf 3. Urutan peristiwa makan dan dimakan dapat berjalan seimbang dan lancar jika seluruh komponen tersebut ada. Paragraf 4. Komponen yang berperan besar dalam rantai makanan yaitu pengurai. Ya, lanjut. KPD 2 dijelaskan oleh siapa? Ya, silakan. Hadapkan ke teman-temannya biar lihat. Ya, coba jelaskan. Ini ekosistem apa? Ya. Kami ingin mempresentasikan rantai makanan yang kami buat tentang ekosistem yang ada di sungai. Mulai dari produsen. Produsen tersebut adalah ganggang. Ganggang akan dimakan konsumen 1, yaitu ikan. Konsumen 1 akan dimakan konsumen 2, yaitu bangau. Konsumen 2 akan dimakan konsumen 3, yaitu buaya. Setelah buaya mati, buaya akan menjadi bangkai. Bangkai tersebut akan diurai oleh dekomposer atau pengurai. Sisa uraian jamur akan menjadi rumus dan akan diserap oleh ganggang. Sekian presentasi kami kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di situ. Warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tadi sudah melihat dari presentasi kelompok 2. Bagus nggak? Ada yang ingin menanggapi? Ya, silakan Eka. Apakah? Rantai makanannya sudah benar dan urutannya sudah. Sudah bagus ya urutannya ya. Kasih tepuk tangan dulu buat kelompok 2. Ya, bagus ya. Kalau ibu kasih nilainya dapat 90 untuk kelompok 2. Silakan duduk. Makasih ya kelompok 2. Selanjutnya ibu minta kelompok 4. Ya, maju kelompok 4. Yang lainnya perhatikan ya. Ini. Ya, oke. Ya, siapa duluan? Perhatikan temannya ya, perhatikan. Selamat pagi teman-teman. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil tugas yang telah kami kerjakan yang akan dipresentasikan oleh Junia. Paragraf 1. Rantai makanan ada proses makan dan dimakan. Paragraf 2. Yang menjadi produsen adalah fitoplankton. Paragraf 3. Peristiwa makan dan dimakan berjalan seimbang. Paragraf 4. Komponen yang berperan sangat penting adalah pengurai. Selanjutnya apa? Rantai makanan. Ya, jelaskan coba dari awal. Ekosistem apa ini? Ya. Disebutkan. Kami ingin presentasikan salah satu rantai makanan yang ada di sawah. Produsennya adalah padi. Padi akan dimakan oleh konsumen tingkat 1 yaitu tikus. Tikus akan dimakan oleh konsumen tingkat 2 yaitu ulat. Ulat akan dimakan oleh konsumen tingkat 3 yaitu elang. Dan elang akan membusuk dan diuraikan oleh pengurai atau dekomposer.
dan akan menjadi pupuk alami. Ya. Ini tadi ekosistem apa? Ekosistem sawah. Ya, silakan ditutup dulu presentasinya. Ya. Sekian dari presentasi kami. Selamat pagi. Ya. Oke, ya kasih tepuk tangan buat kelompok 4. Nah, bagus ya, presentasinya bagus. Kalau ibu kasih nilai, ini nilainya berapa ya? Nah, kasih tanggapan dulu, kasih tanggapan. Ya, siapa yang menanggapi? Siapa? Ya, silakan sih. Apa tanggapannya sih? Sudah sesuai, ya urutan makanannya sudah sesuai katanya ya, dari produsen, konsumen 1 ya, konsumen 2, tingkat yang ketiga, kemudian sampai pengurai sudah diurai, sudah dijelaskan dengan baik. Ya, silakan duduk. Nah, kita kasih tepuk tangan untuk kelompok 4. Ibu kasih nilai 80 berapa ya? 88. Ya. Ayo, lagi kelompok 1 aja. Silakan. Ya. Nanti yang menanggapi, ya kelompok 4 yang menanggapi ya. Silakan di depan, maju. Yang duluan siapa urutannya sana? Mana saya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan LKPD kami yang akan dipresentasikan oleh Alifah. Yang lain perhatikan ya. Berdasarkan bacaan di atas, tentukan pemikiran yang terdapat di setiap paragraf. Menurut kelompok kami, paragraf 1. Rantai makanan adalah perjalanan memakan dan dimakan dengan urutan tertentu antara makhluk hidup. Paragraf kedua, di lautan yang menjadi produsen adalah plankton. Paragraf 3, urutan peristiwa memakan dan dimakan di atas dapat berjalan seimbang dan lancar jika seluruh komponen tersebut ada. Paragraf 4, ada satu lagi komponen yang berperan besar dalam rantai makanan yaitu pengurai. Lanjut. Sebutkan itu ekosistem apa? Ya, sebutkan ya. Dibuka benar-benar. Ya. Oke. Di sini kami akan menjelaskan tentang ekosistem di laut. Produsennya adalah fitoplankton. Konsumen tingkat 1-nya adalah ikan kecil, lalu dimakan oleh konsumen tingkat 2 yaitu adalah ikan besar. Ikan besar akan dimakan oleh konsumen tingkat 3 yaitu adalah ikan hiu. Setelah ikan hiu mati maka akan membusuk dan diuraikan oleh bakteri. Ya, sudah ya? Oke, silakan ditutup presentasinya. Sekian dari presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan ditanggapi. Ayo, kelompok ya, silakan Pak. Sesuai ya, sesuai dengan urutannya. Ya. Tadi juga apa? Tentang ide pokok dan kalimat utamanya juga sudah benar ya? Sudah benar. Nah, sekarang kasih tepuk tangan dulu buat kelompok. Terima kasih. Kalau ibu nilai dapat 88. Nah, kelompok terakhir silakan maju ke depan. Ditanggapi oleh kelompok 1 ya. Oke. Perhatikan temannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil proyek kami yang akan dibacakan oleh LKPD 1. Berdasarkan bacaan di atas, tentukan pokok pikiran yang terdapat di setiap paragraf menurut kelompok kami. Paragraf 1, rantai makanan adalah perjalanan memakan dan dimakan dengan urutan tertentu antara makhluk hidup. Paragraf 2,
Paragraf 3. Urutan peristiwa memakan dan dimakan di atas dapat berjalan seimbang dan lancar jika seluruh komponen tersebut ada. Paragraf 4. Komponen yang berperan besar dalam rantai makanan yaitu pengurai. LKP 2 akan dibacakan oleh adik, yaitu tentang rantai makanan di padang rumput. Produsen atau rumput. Produsen atau rumput akan dimakan oleh konsumen tingkat 1, yaitu belalang. Konsumen tingkat 2, yaitu katak. Katak akan memakan konsumen tingkat 1, yaitu belalang. Konsumen tingkat 3, ular, yaitu akan memakan konsumen tingkat 2 atau katak. Lalu ular akan mati dan busuk, lalu dimulaikan oleh pengurai atau dekomposer. Lalu uraiannya akan menjadi pupuk alami bagi produsen atau tumbuhan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tanggapannya dulu, Ibu mau dengar. Silahkan siapa yang mau menanggapi? Ya, Alifah. Untuk mencari ide pokoknya sudah bagus, Bu, sesuai dengan harapan. Rantai makanannya juga sudah dijelaskan dengan runtut ya, sesuai dengan urutannya. Ya, kasih tepuk tangan buat kelompok terakhir. Ya, silakan duduk. Ya, oke. Untuk hasil dari LKPD kalian dan yang sudah dipresentasikan di depan tadi, Ibu lihat semuanya benar ya, tidak ada yang salah, semuanya benar. Nah, kemudian ya, kasih tepuk tangan buat kita semua. Berarti materi yang dipelajari hari ini sudah paham ya? Ya. Kemudian nih, Ibu mau bertanya, apakah ada materi yang belum dipahami? Ada yang belum dipahami? Tidak. Apakah ada yang kalian tidak suka? Tidak ada, suka semua ya. Nah, nih, kita tadi sudah mengerjakan kelompok. Sekarang Ibu mau ngetes kalian lagi dengan soal evaluasi. Dari kelompok. Sekarang evaluasi dikerjakan sendiri. Silakan sekarang boleh kembali ke tempat duduknya masing-masing ya. Dengan tertib kembalinya. Kasih jempol buat semuanya. Coba angkat jempolnya. Mantap ya. Oke. Apakah ada kendala? Tidak ada. Nah, seperti yang Ibu katakan tadi sudah kerja kelompok. Kerja kelompok kan hasil kelompok ya. Sekarang evaluasi itu satu-satu ya. Kerjakan dengan benar. Kasih namanya ya, jangan lupa ya. Ibu kasih waktu ya kayaknya 10 menit kurang. Kasih namanya, jangan lupa ya. Ada yang nggak paham ya kan? Ya, sudah, waktunya habis. Kita sudah mengerjakan LKPD sama kelompoknya ya masing-masing. Kemudian kita juga sudah mengerjakan evaluasi. Nah, Ibu tanya, apakah hari ini pelajaran menyenangkan? Benar, menyenangkan? Nah, apakah ada yang tidak dipahami? Nah, baik. Ibu mau apa ini? Mau memberikan lembaran ini ya, berupa nanti ini digantung di sini. Ibu punya pohon, anggap aja ini pohon, ini rantingnya. Nah, ini nanti Ibu taruh di sini, nanti kalian tulis ini di sini apa yang kalian rasakan hari ini ya. Misalnya saya nggak paham sama pelajaran ini, Bu. Nah ya, boleh ditulis di sini ya. Kemudian nanti digantung di sini ya. Ibu kasih waktu 2 menit aja untuk sebentar aja. Nggak usah panjang-panjang. Nggak usah panjang-panjang ya.
bukunya? Tadi kita belajarnya tentang subtema ini ya, subtema 2, pembelajaran 1 ya tadi ya. Nah, untuk pelajaran yang selanjutnya itu tentang subtema 2 ya. Nah, Ibu mau kasih kalian tugas di rumah halaman 66 ya. Ya, itu tugas dikerjakan bersama dengan orang tuanya ya di rumah ya.